Kembali lagi bersama saya, Brilian Cornelius Maramis. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, program studi Pendidikan Geografi. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan lingkungan di Kota Gorontalo. Permasalahan utamanya di Kota Gorontalo, banyak sampah yang menumpuk di permukiman padat penduduk. Hal ini terjadi karena kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai, dan yang paling penting adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Penumpukan sampah tidak hanya membuat lingkungan terlihat kotor dan bau, tetapi juga menurunkan kualitas estetika permukiman dan kenyamanan hidup warganya. Selain itu, sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang bagi hewan pembawa penyakit seperti tikus, nyamuk, yang kemudian meningkat risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Oke, poin yang kedua, lokasi sebaran sampah. Sampah tentunya banyak ditemukan di beberapa lokasi, yaitu selokan, sungai, permukiman padat penduduk, sehingga menjadi titik fokus permasalahan. Nah, sungai dan selokan yang merupakan jalur aliran utama juga dipenuhi sampah plastik, sisa makanan, dan bahan organik lainnya. Kondisi ini menghambat aliran air sehingga saat hujan turun terjadi genangan air di jalan dan halaman rumah warga. Selokan yang juga tersumbat meningkatkan potensi banjir dan menimbulkan bau yang tidak sedap yang menyebar ke lingkungan sekitar. Selain itu, tumpukan sampah ini mengganggu ekosistem lokal karena organisme air kesulitan bertahan hidup akibat pencemaran. Pada poin ketiga, bagaimana dengan dampak kesehatan dan ekologi? Sampah yang menumpuk menyebabkan degradasi lingkungan. Apa itu degradasi lingkungan? Degradasi lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan akibat kerusakan. Nah, terutama tanah dan air, yang kemudian berpengaruh pada kesehatan manusia dan hewan. Bakteri dan mikroorganisme dari sampah dapat menimbulkan penyakit seperti diare, demam berdarah, hingga infeksi kulit. Dari sisi ekologi, sampah plastik yang terbawa di airan sungai dapat mencapai ke laut, mempengaruhi flora dan fauna laut, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan lingkungan di Kota Gorontalo ini menggunakan pendekatan geografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan permasalahan lingkungan ini menggunakan pendekatan keruangan atau spatial approach. Pada poin pertama, persebaran sampah. Pendekatan keruangan menekankan pada pola distribusi sampah di Kota Gorontalo. Sampah tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi di titik-titik tertentu seperti pasar tradisional, pemukiman padat, dan area aktivitas manusia lainnya. Analisis keruangan membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang menjadi titik panas pencemaran sehingga dapat difokuskan pembersihan dan pengelolaan. Pada poin kedua, dampak lokasi geografis. Letak geografis Kota Gorontalo yang banyak memiliki sungai sebagai jalur aliran air menjadikan sampah dari satu wilayah dapat terbawa ke wilayah lainnya. Aliran sungai membawa sampah dari hulu ke hilir, memengaruhi kualitas air dan kebersihan pemukiman yang lebih jauh. Dengan memahami pola persebaran ini, pemerintah dan masyarakat dapat menentukan lokasi prioritas untuk penanganan sampah dan mencegah pencemaran yang lebih luas. Pada poin yang ketiga, analisis dan perencanaan. Pendekatan keruangan juga memungkinkan penyusunan strategis penanganan berbasis lokasi, misalnya menempatkan tempat sampah tambahan di titik tertentu. Pendekatan keruangan juga memungkinkan menyusun strategi penanganan berbasis lokasi, misalnya menempatkan tempat sampah tambahan di titik-titik rawan penumpukan, serta merencanakan jalur pengangkutan sampah yang efisien.
Hal ini membantu menurunkan risiko genangan air banjir dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan lingkungan menggunakan pendekatan lingkungan. Pada poin pertama, hubungan manusia dan lingkungan. Sampah merupakan hasil aktivitas manusia, sehingga dapat dikaji melalui hubungan antroposfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Analisis ekologi menunjukkan bahwa perilaku manusia secara langsung mempengaruhi kualitas tanah, air, dan udara. Misalnya sampah plastik yang dibuang sembarangan mencemari tanah dan air sungai, serta mengganggu kualitas udara akibat pembusukan organik. Selanjutnya pada poin yang kedua, dampak pada ekosistem. Sampah yang menumpuk tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga ekosistem sekitar. Nah, genangan air akibat sampah menjadi habitat nyamuk dan serangga lainnya, sedangkan sampah yang terbawa aliran sungai dapat mempengaruhi kehidupan organisme air. Analisis ekologi membantu memahami interaksi sebab akibat antara aktivitas manusia dan degradasi lingkungan, sehingga solusi yang diterapkan dapat berkelanjutan. Selanjutnya pada poin ketiga, solusi berbasis lingkungan. Pendekatan ekologi menekankan pentingnya tindakan manusia untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Misalnya pengelolaan sampah dengan mendaur ulang, edukasi masyarakat agar lebih peduli lingkungan, serta peningkatan fasilitas penampungan sampah di lokasi-lokasi kritis. Langkah-langkah ini menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan lingkungan menggunakan pendekatan kewilayahan. Nah, pada poin pertama, karakteristik wilayah. Kota Gorontalo memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, sehingga tingkat permasalahan sampah juga berbeda di tiap daerah. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi biasanya memiliki lebih banyak sampah, sedangkan wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti pasar memiliki tipe sampah yang lebih beragam lagi. Pada poin kedua, interaksi antar wilayah. Permasalahan sampah tidak terhenti di satu titik. Sampah yang terbawa di sungai dapat mempengaruhi wilayah hilir, termasuk permukiman dan area pertanian. Analisis kewilayahan menekankan pentingnya pemahaman antar wilayah agar pengelolaan sampah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Pada poin ketiga, perencanaan wilayah. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menentukan strategi pengelolaan sampah berbasis karakteristik tiap wilayah. Misalnya, menentukan lokasi tempat pembuangan sampah, jalur pengangkutan, dan fasilitas daur ulang yang tepat. Hal ini menjadikan penanganan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, sekarang bagaimana peran masyarakat dan pemerintah? Selain analisis geografi, peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah sangat menentukan keberhasilan penanganan sampah. Kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya berperan dengan keberhasilan. Selain analisis geografi, peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah sangat menentukan keberhasilan penanganan sampah. Kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang, dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci utama. Pemerintah juga berperan dengan menyediakan fasilitas penampungan sampah yang memadai, jalur pengangkutan yang efisien, serta program edukasi dan kampanye lingkungan. Kombinasi antara kesadaran dan masyarakat, kebijakan pemerintah memastikan lingkungan yang lebih bersih, sehat, nyaman, serta berkelanjutan untuk dihuni generasi sekarang maupun akan datang. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga penjelasan tentang permasalahan sampah di Kota Gorontalo dan pendekatan geografinya bisa menambah wawasan kita semua. Ingat, keberhasilan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Yuk mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan peduli dengan lingkungan sekitar.
Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan jaga bumi kita.